Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yakni tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Pertama-tama kita akan bahas dua pembahasan, yaitu tentang pengendalian diri dan prasangka baik. Yang pertama, pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Mujahadah an-nafs atau pengendalian diri contohnya seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum, yang artinya itu adalah berpuasa. Yaitu puasa adalah salah satu sarana untuk mengendalikan diri karena puasa itu adalah menahan. Ya, hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antara kamu yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena yang demikian itu amat menundukkan pandangannya dan amat memelihara kehormatannya. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena dengan puasa itu menahan nafsu baginya. Ya, maksud dari hadis itu adalah as-saum. Saum itu berarti menahan. Menahan apa? Menahan diri atau mengendalikan diri. Mengendalikan diri seperti apa? Yaitu mengendalikan diri dari hawa nafsunya. Kemudian yang kedua itu adalah prasangka baik atau husnuzon. Ya, husnuzon itu berasal dari dua kata. Yang pertama husnu yang artinya baik dan zon artinya prasangka. Ya, prasangka baik juga bisa disebut dengan positive thinking. Dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon, ya. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah berburuk sangka atau suuzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Kemudian, dalil tentang pengendalian diri dan prasangka baik itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Zuraiz bahwa ayat ini atau Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu diturunkan berkenaan dengan Salman Al-Fariji yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarangnya
seseorang untuk mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 itu diantaranya ada 6 hal, yaitu larangan untuk berprasangka buruk atau suuzon kepada orang lain, berbuat tajasus, dan gibah. Tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain, dan gibah berarti menggunjing orang lain. Prasangka buruk dilarang karena prasangka buruk adalah suatu sikap yang tidak berdasar pada fakta yang tepat, seperti tidak bijak ketika membaca berita di media yang memberitakan kejelekan orang lain. Padahal kita diingatkan untuk menjauhi prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk menyibukkan dengan mencari kesalahan dan keburukan diri kita sendiri agar kita tidak dapat mengintrospeksi diri terhadap kekurangan kita. Nah, kemudian gibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan kita dengan sesuatu yang kita tidak senangi yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa gibah adalah membicarakan dan menyebutkan kejelekan orang lain. Ya. Nah, itu adalah isi kandungan yang pertama. Larangan prasangka buruk, tajasus, dan gibah. Kemudian yang kedua itu adalah larangan untuk takabur. Takabur itu adalah merasa dirinya paling benar, ya, sehingga menyuruh orang lain untuk percaya kepada dia. Nah, kemudian yang nomor 3 itu adalah hoax, ya, atau mempercayai berita bohong yang berujung kepada fitnah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah adalah menyampaikan berita palsu, ya, atau hoaks, atau berita yang salah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perbuatan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu, fitnah merupakan perbuatan yang keji yang harus dijauhi. Akibatnya menyebabkan perpecahan satu orang dengan orang yang lain, ya. Kemudian yang keempat itu isi kandungannya itu adalah keharusan untuk tabayun, ya. Tabayun itu adalah mengecek kebenaran. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita jangan langsung percaya, tapi diusahakan kita meng-cross check atau bertabayun. Tabayun itu adalah mengecek kebenarannya gitu. Kemudian, ya, yang nomor 5 itu kita diperintahkan untuk mengontrol diri. Ya, mengontrol diri itu dengan cara mengontrol diri agar mencegah hawa nafsu untuk berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak menggunjing orang lain. Maksudnya begini ya, tadi kita jelaskan bahwa di awal berprasangka buruk dan mengendalikan diri itu sangat berkaitan erat. Karena dua hal itu pasti, ketika orang cerdas, ketika orang baik, ketika orang yang memiliki etika, ketika orang yang memiliki akhlak, itu pasti bisa mengendalikan prasangka buruknya itu menjadi prasangka yang baik, ya. Dan mengontrol diri yang paling berat itu adalah mengontrol hawa nafsu, ya, hawa nafsu untuk berprasangka buruk. Karena kan sifat manusia itu sifatnya itu didominasi baik dan buruk. Dan prasangka buruk itu selalu mengintai dari kehidupan manusia. Kemudian, ya, karena gini, hawa nafsu itu lebih cenderung untuk mencari-cari mencari kesenangan dengan tidak memperdulikan aturan agama. Itu hawa nafsu. Ya, tapi dikendalikan dengan apa? Dengan kebaikan, ya, dengan diri kita untuk tidak melihat kesenangan yang tidak memperdulikan aturan agama. Jadi kita harus mengontrol diri dan meluruskan tujuan kita kepada
aturan agama. Kemudian yang nomor 6 itu hendaknya berprasangka baik kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Ya, ini dijelaskan bahwa kita itu harus berprasangka baik kepada diri kita, kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Nah, tadi sudah disebutkan kita itu harus berprasangka baik kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Ya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas berprasangka baik kepada Allah. Ya, berprasangka baik kepada Allah artinya bahwa Allah memiliki sifat yang maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu, ya, ada pertanyaan, kenapa seorang muslim wajib berprasangka baik kepada Allah? Itu dikarenakan ada keterbatasan sebagai seorang manusia. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat dari yang nampak secara realita. Sementara yang tersirat dari rahasia-rahasia Allah, manusia tidak memiliki pengetahuannya. Pilihan yang diperoleh, ya, untuk itu manusia itu harus berprasangka baik. Tidak boleh jadi hasil pilihan yang diperoleh dari hasil analisa pikirannya itu dianggap baik, justru sesungguhnya berakibat buruk, atau sebaliknya yang dianggap buruk sesungguhnya merupakan hal yang baik baginya. Perwujudan husnuzon kepada Allah, ya. Jadi gini, baik untuk kita belum tentu baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah itu pasti baik untuk kita. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah, ya. Nah, perwujudannya itu seperti apa? Yang pertama, kita itu harus berhusnuzon dalam takwa kepada Allah. Maksudnya itu adalah bertakwa kepada Allah artinya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Husnuzon dalam takwa itu artinya meyakini bahwa segala perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Belum tentu semua larangan itu pasti tidak berakibat buruk apabila dilanggar. Jadi apapun ketetapan Allah itu pasti baik untuk kita. Gitu. Kemudian itu husnuzon dalam berdoa. Doa merupakan permohonan atas segala yang diinginkan seseorang, ya. Doa itu adalah akar katanya doa, artinya adalah suara hati, ya. Jadi doa itu adalah merupakan permohonan yang diucapkan oleh hati, kemudian diucapkan oleh lisan, kemudian diikrarkan oleh hati, minta kepada Allah, ya. Nah, seorang muslim yang memahami husnuzon dalam berdoa akan meyakini bahwa doa yang dikabulkan Allah, ya. Namun bila belum dikabulkan, maka ia akan berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerima dengan penuh keikhlasan. Tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa berprasangka baik kepada Allah dalam berdoa, ya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi baik menurut Allah pasti baik untuk kita, gitu. Jadi Allah sudah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan perlu kita ketahui bahwa ada satu lagi, yaitu husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hal yang dicita-citakan. Dalam berikhtiar, sifat husnuzon kepada Allah harus dikembangkan karena tidak semua ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam berikhtiar harus selalu menggandengkan dengan sikap tawakal, yaitu menyerahkan hasil ikhtiar hanya kepada Allah.
Sehingga ketika ikhtiar itu berhasil, maka kita akan bersyukur. Dan ketika ikhtiar itu gagal, maka kita itu akan bersabar dan kita tidak lantas langsung berputus asa. Ya. Karena gini, manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Tugas kita hanya berikhtiar, berusaha dan berdoa. Tapi yang menentukan segalanya itu adalah Allah. Jadi kita harus berhusnuzon dalam ikhtiar dan bertawakal. Ya. Yang kedua, ya, itu adalah berprasangka baik terhadap diri sendiri. Ya. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan kita itu tidak dimiliki oleh orang lain. Dan bisa jadi kekurangan kita itu bisa jadi kelebihan untuk diri kita sendiri. Dengan menyadari hal itu, ya, maka timbul sikap yang penuh harapan, tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup, bahkan bersifat optimis dengan bekerja keras, kerja dengan ikhlas, kerja dengan cerdas, kerja dengan mawas, dan kerja secara tuntas. Dengan menyadari kekurangan pada dirinya, maka berusaha untuk memperbaikinya dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan, gitu. Jadi diri sendiri itu kita akan bisa menghargai orang lain, bisa menghargai diri kita sendiri, diri kita ketika kita menghargai diri kita sendiri. Ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri, apalagi orang lain. Apakah orang lain akan menghargai diri kita sendiri? Maka kita harus apa? Pertama, kita harus banyak bersyukur dengan diri kita sendiri. Banyak berdialog, banyak bersyukur dengan diri kita sendiri. Ya, itulah supaya kita tidak gampang menyerah, gampang putus asa. Ya, itu adalah berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu berprasangka baik kepada sesama manusia. Ya, atau kepada orang lain. Ya, husnuzon kepada orang lain artinya seluruh ucapan, sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Ya, mengembangkan sikap husnuzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk melihat kebaikan orang lain dan mengakuinya dengan jujur atas segala kelebihan yang dimilikinya. Sebaliknya, berusahalah untuk melupakan segala keburukan orang lain yang pernah dilakukannya kepada diri kita sendiri. Ya, ini ya, berhusnuzonlah kepada orang lain seperti kita melihat kebaikan orang lain. Ya, karena gini, ketika kita berhusnuzon, hilang semua pikiran-pikiran negatif tentang orang lain terhadap diri kita. Jadi kita tuntas. Ketika kita bersuuzon atau berprasangka buruk terhadap orang lain, berarti kita otomatis diri kita itu akan memikirkan orang lain. Jadi berhusnuzon itu berpahala dan suuzon atau berburuk sangka itu tidak baik untuk kita. Ya, jadi berprasangka baiklah terhadap Allah, berprasangka baiklah terhadap diri sendiri, dan berprasangka baiklah terhadap sesama manusia atau orang lain. Kemudian kita akan bahas salah satu hadis tentang pengendalian diri. Ya, mungkin kalian bisa cari nanti hadis yang lain tentang pengendalian diri.
Nah, di sini hadisnya itu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ati innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Ingat ya, orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, bukan orang yang menang dalam perkelahian. Ya, ini hadis ini mewakili atau menjelaskan bahwa mengendalikan diri itu sangat hebat. Orang yang bisa mengendalikan diri itu berarti sebagai orang yang perkasa. Kemudian hadis tentang prasangka baik, ya, salah satunya. Meskipun masih banyak hadis-hadis yang lain yang membahas tentang prasangka baik, yang berbunyi iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadis. Ya. Rawahu Bukhari. Yang artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa prasangka buruk itu adalah prasangka yang menilai, memprasangkakan sesuatu yang negatif terhadap orang lain. Karena kita belum tahu kebenarannya, ya. Karena gini, perkataannya itu paling dusta. Dusta itu berarti sangat bisa berdampak atau bisa mendatangkan dosa untuk kita, bisa mendatangkan hal negatif kepada kita. Jadi jauhilah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi bijaklah dalam membaca, segala sesuatunya itu harus secara jelas, tidak boleh diprasangka burukan dulu. Ya, lebih daripada kita berprasangka buruk, lebih baik kita berprasangka baik. Yang ketiga, kita akan bahas tentang persaudaraan. Persaudaraan atau juga disebut dengan ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksudkan dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah. Maksudnya itu adalah sesama muslim. Dan persaudaraan ini memiliki fungsi kemanusiaan yang artinya sesama manusia makhluk Allah. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Jadi persaudaraan itu tidak hanya sebatas hubungan keturunan, ikatan darah, tapi persaudaraan di sini itu adalah diikat oleh tali akidah atau sesama muslim. Itu. Karena kita sudah mengetahui bahwa kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu sama sekali tidak ada ikatan darah atau apapun, tapi mereka itu diikat oleh tali akidah. Dalil tentang persaudaraan itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu dari Anas radhiyallahu an berkata,
dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, ia berkata, "Menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku." Maka berkatalah seorang dari kaum Ansor dan berkata kepada mereka, "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada kamu." Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelaknya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu bahwa sesama mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin yang sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Bahwa di sini sudah dijelaskan Rasulullah itu sangat menekankan bahwa sesama mukmin itu bersaudara. Ya, ketika kita bersaudara, berarti kita harus menyayangi saudara kita itu seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ya. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan juga, seseorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim yang lain. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Di sana jelas ya, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim yang lain. Ini mempertegas bahwa kita itu tidak boleh saling menyakiti antara sesama muslim atau sesama mukmin yang lain, ya, sesama manusia yang lain, lidah dan tangannya. Kenapa disebut lidah dan tangannya? Ingat, lidah itu tidak bertulang, tapi ketika kita menyakiti seseorang dengan lisan kita, biasanya itu kita tidak tahu orang tersebut sakit hati atau tidak. Kenapa tangannya? Tangannya itu berarti bisa perbuatannya. Gitu. Persaudaraan atau ukhuwah itu terbagi 3. Yang pertama itu ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Ya. Kemudian yang kedua itu ukhuwah wataniyah. Artinya persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek yang lainnya. Seperti misalkan gini, kita di Indonesia ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita beda tapi tetap sama. Yang ini yang namanya adalah ukhuwah wataniyah. Kemudian yang ketiga itu ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah,
yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek lainnya. Ya, jadi ini adalah persaudaraan antar sesama manusia secara universal. Ya, jadi maksudnya itu sama-sama manusia gitu. Kita bersaudara dengan muslim yang daerah negara mana dan negara mana itu yang diikat oleh persaudaraan insaniah atau basyariah, sesama manusia gitu. Semua kita di dunia itu bersaudara. Bersaudara antar secara universal atau secara umum gitu. Karena kita sama-sama manusia. Untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, maka lakukan hal-hal berikut ini. Kita harus pahami ya 4 aspek ini dalam persaudaraan. Yang pertama kita ta'aruf, yaitu saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Kan ada istilah ya, tak kenal maka ta'aruf. Ya, kalau sudah ta'aruf pasti kita sudah saling mengenal. Ketika kita sudah mengenal, insya Allah kita akan saling menyayangi. Bagaimana kita akan tahu saudara kita kalau kita tidak ta'aruf atau saling mengenal? Kemudian yang kedua itu ada tafahum. Tafahum itu dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Jadi ketika kita sudah kenal pasti memahami, ya, yang disebut dengan tafahum. Yang ketiga itu ta'awun. Ta'awun itu setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sifat saling mendoakan dan saling menolong. Ya, saling menolong antar umat Islam, ya, atau sesama manusia. Ta'awun, saling mendoakan. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka kebaikan akan berbalik kepada kita. Kemudian yang keempat itu takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana, sudah kenal, sudah saling memahami, ya, sudah memahami, sudah saling mendoakan, sudah saling menolong, maka terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor di Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah. Wah, ketika kita sudah tolong menolong pasti ada sikap takaful. Wah, kalau kita jadi dia, kita akan gimana ya? Jadi diri kita itu sudah diposisikan seperti diri mereka gitu. Maka kan kita ada senasib dan sepenanggungan. Maka kita tolong menolong tanpa membedakan antara satu dan hal yang lainnya. Kemudian ada salah satu hadis tentang persaudaraan yang berbunyi Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idzastaka minhu udwullahu sa'iral jasadi bisahari wal humma rawahu Muslim. Yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini intinya gini. Perumpamaan persaudaraan seorang muslim itu, ya, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Apabila misalkan salah satu anggota tubuh kita ada yang sakit, pasti kita akan
semua tubuh itu akan ikut merasakan sakit gitu. Jadi ada reaksinya gitu. Ada akan merasakan sakit. Misalkan gini contohnya, ketika kita pilek gitu atau demam, pasti kan kita tidak bisa tidur. Ya, semua organ tubuh kita itu ikut merasakan sakit gitu. Ya, itulah perumpamaan persaudaraan antar sesama muslim.